Kultivasi satu klik super system. Bab 466. Judul, Pelacakan dalam Misi Khusus Gelap. Sebelumnya, ketika bulu emas menangkap Feng Shu, itu tidak menggunakan 9 api Netherworld. Oleh karena itu, Feng Shu tidak tahu tentang keunikan bulu emas. Dia hanya berpikir bahwa bulu emas adalah Martial Sovereign yang kuat atau bahkan Martial King. Martial King, sosok buram itu merenung sejenak sebelum mencibir. Kebetulan Kaisar ini membutuhkan beberapa Martial King sebagai pengorbanan. Awalnya, aku berpikir untuk mencari beberapa Martial King di tempat lain. Sekarang tampaknya tidak perlu membuang-buang waktu usaha itu. Murid, pikirkan cara untuk membawa 2 orang yang kamu sebutkan ke cabang. Pada saat itu, aku akan memiliki cara sendiri untuk menghadapi mereka. Sosok buram itu menatap Feng Shu dan berkata dengan dingin. Ya Tuan, setelah mendengar kata-kata sosok kabur itu, Feng Shu setuju tanpa ragu-ragu. Dia telah melihat betapa kuatnya tuannya. Sekilas saja sudah cukup untuk membuatnya tidak berani bergerak, dan bulu emas yang menangkapnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena tuannya bersedia membantu, itu adalah hal yang mudah baginya untuk berurusan dengan Luo Chen dan bulu emas. Bocah Luo, tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak tahu keberadaan seperti apa yang telah kamu provokasi. Kekhawatiran di wajah Feng Shu menghilang dan digantikan oleh senyum ganas. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah mengatakan itu, Feng Shu melangkah keluar dari ruang rahasia dan berjalan menuju pintu keluar dari ruang rahasia. Namun, meskipun Feng Shu bersemangat, dia masih berhati-hati. Ketika dia meninggalkan keluarga Feng, dia menyamar dan diam-diam pergi melalui pintu belakang keluarga Feng, seolah-olah dia tidak ingin ditemukan. Setelah dengan hati-hati menghindari kerumunan, Feng Shu akhirnya meninggalkan kota Lingyun dan terbang menuju cabang pegunungan binatang iblis. Bulu emas, yang telah bersembunyi di atas awan, memperhatikan bahwa Feng Shu telah meninggalkan kota Lingyun. Senyum muncul di wajahnya. Itu menggunakan tanda lacak untuk melacak Feng Shu dari jauh dan dengan cepat memasuki cabang pegunungan binatang iblis. Setelah memasuki cabang pegunungan binatang iblis, Feng Shu memperlambat langkahnya. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah anak keluarga Luo benar-benar tidak meninggalkan kartu truf? Aku sudah tiba di sini, tetapi aku masih belum menemukan siapapun yang mengikutiku. Apakah aku benar-benar berpikir terlalu banyak? Wajah Feng Shu menjadi jelek ketika dia memikirkan hal ini. Jika Luo Chen benar-benar tidak meninggalkan cadangan, maka dia akan menyia-nyiakan batu komunikasi yang berharga karena kecurigaannya. Tidak mudah membuat batu komunikasi. Bahkan dia hanya memiliki 3 potong. Itu adalah pemborosan 1 bagian. Hati Feng Shu berdarah. Namun, Feng Shu tidak tahu bahwa ada sepasang mata tajam yang menatapnya dari awan di atas, mengawasi setiap gerakan yang dia lakukan. Tuan, Feng Shu telah memasuki cabang pegunungan binatang iblis. Dia seharusnya berencana untuk memasuki cabang penganut iblis teratai hitam. Haruskah aku membunuh jalanku ke cabang penganut iblis teratai hitam dan melenyapkan orang-orang itu? Ketika bulu emas melihat Feng Shu melambat, ia segera berkomunikasi dengan Luo Chen melalui kontrak jiwa dan mengirim pesan kepadanya. Di kedalaman keluarga Luo, Luo Chen sedang mengobrol dengan Ye Zhangle dan yang lainnya. Tiba-tiba, suara bulu emas bergema di hati Luo Chen, menyebabkan dia berhenti sejenak. Sama seperti suara bulu emas memudar, suara prompt system juga berdering di telinga Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena memicu misi khusus memotong tentakel. Penganut iblis teratai hitam telah berkomplot melawan kota Lingyun untuk waktu yang lama. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu yang mengejutkan. Tuan rumah, tolong hancurkan cabang penganut iblis teratai hitam kota Lingyun dan potong tentakelnya. Misi memberi hadiah 1000 energi spiritual, 3 kesempatan untuk menampilkan lotere, 1 kesempatan untuk mendapatkan pencerahan. Kultivasi 1 klik super system. Bab 467. Judul, dia harus melakukannya dan siap pergi. Chen, apakah sesuatu terjadi? Luo Qingsui bertanya dengan prihatin ketika dia melihat Luo Chen tercengang. Luo Chen kembali sadar setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Qingsui.
Dia melirik Ye Zhangle dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, bulu emas memberitahuku melalui kontrak jiwa bahwa Feng Su telah bergerak. Tidak akan lama baginya untuk menemukan sarang penganut iblis teratai hitam. Dia sudah memberitahu Luo Qingsui dan yang lainnya tentang Feng Su dan penganut iblis teratai hitam. Sekarang, dia tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Ye Zhangle dan Wang Xi segera berdiri dan menatap Luo Chen dengan mata terbakar. Orang harus tahu bahwa penganut iblis teratai hitam terkenal buruk di Kekaisaran Awan Terapung. Jika mereka bisa menghancurkan cabang penganut iblis teratai hitam, itu akan cukup untuk meningkatkan reputasi mereka di Kekaisaran Awan Terapung. Meskipun mereka berasal dari kekuatan teratas di Kekaisaran Awan Terapung, dan layak disebut jenius dari kekuatan mereka masing-masing, mereka adalah kandidat terbaik untuk mewarisi kekuatan mereka masing-masing. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki pesaing. Wang Xi masih baik-baik saja. Dia adalah satu-satunya putra Raja Laut Utara, dan dia memiliki banyak saudara perempuan. Namun, dia tidak memiliki saudara laki-laki. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak berguna, ada kemungkinan besar dia akan mewarisi keluarga Wang Laut Utara di masa depan. Namun, Ye Zhangle berbeda. Meskipun dia adalah tuan muda dari keluarga Ye, statusnya tidak stabil. Ada banyak jenius di keluarga Ye, dan beberapa dari mereka juga bisa mengancam posisinya. Adapun Ye Zhangle, jika dia bisa menghancurkan cabang penganut iblis teratai hitam, dia akan dapat menstabilkan posisinya, memungkinkan dia untuk sepenuhnya menekan sepupunya dan menjadi tuan muda dari keluarga Ye. Meskipun Zhang Juechen tidak bersemangat seperti Ye Zhangle dan Wang Xi, dia masih terlihat bersemangat dan ingin mencobanya. Luo Qingsui adalah satu-satunya dengan ekspresi dingin, seolah-olah penganut iblis teratai hitam tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat ekspresi di wajah semua orang, Luo Chen diam-diam tertawa di dalam hatinya. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi serius, penganut iblis teratai hitam telah menyebabkan kekacauan di dunia. Sekarang kita telah menemukan jejak penganut iblis teratai hitam, kita tentu saja tidak bisa hanya duduk dan menonton. Aku berencana untuk menemukannya, kesempatan untuk menyerang sarang lama penganut iblis teratai hitam dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Bagaimana menurutmu, senior? Junior Luo benar, semua orang di penganut iblis teratai hitam berhak menghukum para penjahat. Sebagai kebanggaan surga dari kekaisaran, bagaimana kita bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Ye Zhangle segera menepuk dadanya dan berkata, hitung aku untuk ini. Bagi Ye Zhangle, meskipun cabang penganut iblis teratai hitam berbahaya, dengan Luo Chen yang bertanggung jawab, dan mengandalkan bulu emas, Luo Qingsui, dan Luo Chen, tidak sulit bagi mereka untuk menghancurkan cabang penganut iblis teratai hitam. Jika dia tidak memegang barang bagus yang dikirimkan ke depan pintunya, Ye Zhangle tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Wang Xi, yang berdiri di samping, juga mengangguk cepat dan berkata dengan ekspresi serius, kakak Ye benar. Sebagai kebanggaan surga kekaisaran, kita tentu saja tidak bisa melepaskan pencuri dari penganut iblis teratai hitam. Meskipun Zhang Juechen tidak mengatakan apa-apa, dia secara tidak sadar menekan tangannya pada gagang pedang, dan niat pedang di tubuhnya meledak. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, mari kita buat beberapa persiapan. Berkumpul di gerbang kota dalam 4 jam, lalu berangkat ke pegunungan binatang iblis. Zhang Juechen dan dua lainnya mengangguk. Setelah itu, mereka dengan cepat bangkit dan bergegas menuju sekolah bela diri Awan Terapung. Mereka perlu mempersiapkan beberapa hal untuk keadaan darurat. Meskipun sekolah bela diri Awan Terapung di kota Lingyun tidak dianggap besar, mereka masih memiliki beberapa kartu truf. Dengan status mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan hal-hal itu. Setelah Zhang Juechen dan yang lainnya pergi, Luo Qingsui berbicara perlahan dan cemas, Chen. Seberapa yakin kamu dalam operasi ini? Kultivasi satu klik super system. Bab 468. Judul, Ribuli melacak niat membunuh bulu emas. 90%, kata Luo Chen setelah hening beberapa saat. Ini bukan karena dia ceroboh. Dengan keberadaan bulu emas dan pedang kristal leluhur pedang di hatinya dan jejak kekuatan Xuan Yuan Ao tersisa padanya, bahkan jika Martial Saint menyerang, dia masih bisa mundur dengan aman. Meskipun penganut iblis teratai hitam memiliki pengaruh yang kuat, master sekte mereka hanyalah tahap Martial King ketika dia berada di puncaknya. Bahkan jika penganut iblis teratai hitam sangat mementingkan kota Lingyun, ahli terkuat dari penganut iblis teratai hitam di kota Lingyun hanyalah seorang Martial King. Luo Chen yakin dia bisa mengalahkan praktisi Martial King. Luo Qingsui tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen.
Dia berbalik dan berjalan menuju gerbang kota. Dia masih percaya pada Luo Chen. Selain itu, Luo Chen telah menunjukkan semua jenis kemampuan luar biasa karena dia bisa menggunakan kultivasi. Luo Qingshui memiliki kepercayaan buta pada Luo Chen di dalam hatinya. Karena Luo Chen mengatakan bahwa dia memiliki peluang sukses 90%, menurut pendapat Luo Qingshui, perjalanan ini akan sangat mudah. Ketika Luo Chen melihat tindakan Luo Qingshui, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mengikuti di belakang Luo Qingshui, dan mereka berdua meninggalkan keluarga Luo dengan sangat cepat, menuju gerbang kota untuk berkumpul. Luo Qingshui dan Luo Chen tidak menunggu lama di gerbang kota. Zhang Juechen dan dua lainnya bergegas dari sekolah bela diri awan terapung. Setelah itu, mereka berlima meninggalkan kota Lingyun dan menuju ke cabang pegunungan binatang iblis. Di sisi lain, bulu emas telah mengikuti Feng Shu ke cabang penganut iblis teratai hitam. Itu telah melayang di langit, menunggu kedatangan Luo Chen. Di luar penganut iblis teratai hitam, ekspresi wajah Feng Shu agak jelek. Dia berkata dengan nada tertekan, "Sepertinya aku benar-benar melebih-lebihkan anak dari keluarga Luo itu." Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen benar-benar tidak mengirim siapapun untuk diam-diam mengikutinya. Dia bahkan tidak menggunakan teknik pelacakan. Kalau tidak, dia akan menunggu di sini sebentar, dan Luo Chen dan yang lainnya tidak akan datang. Memikirkan hal ini, Feng Shu tidak bisa tidak merasa sedikit tertekan. Awalnya, dia berpikir bahwa Luo Chen, yang bisa merapikan keluarga Luo dan menyingkirkan faksi Penatua Agung, akan berbeda dari rekan-rekannya. Tidak peduli apakah itu dalam hal skema atau aspek lain, Luo Chen akan lebih kuat dari rekan-rekannya. Sekarang, sepertinya dia telah melebih-lebihkan Luo Chen. Untuk ini, dia bahkan telah membayar batu komunikasi yang berharga. Wanita bertopeng, yang diam-diam mengikuti Feng Shu untuk melindunginya, mau tidak mau memutar matanya ketika dia mendengar kata-kata Feng Shu. Dia sudah mengatakan bahwa dia tidak mendeteksi sihir pelacak pada Feng Shu, dia juga tidak menemukan siapapun yang mengikuti Feng Shu. Pada akhirnya, Feng Shu ini sebenarnya tidak mempercayai kata-katanya, dan bahkan membuat begitu banyak kerusakan. Pada akhirnya, dia membuat kesalahan besar. "Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan menerima misi ini," kata wanita bertopeng itu dengan murung. Terlalu melelahkan untuk mengikuti pengecut seperti itu. Bulu emas di langit telah melihat segalanya. Ekspresi mengejek melintas di matanya saat menatap dingin pada wanita bertopeng dan Feng Shu. Niat membunuh yang samar terpancar dari tubuhnya. Jika Luo Chen tidak menyuruhnya untuk tidak memperingatkan musuh, dia pasti sudah membunuh wanita bertopeng dan Feng Shu sejak lama. Martial Ancestor kelas 9 dan Martial King kelas 1 bahkan tidak akan bisa melawannya secara langsung. Selanjutnya, dia saat ini dalam kegelapan. Adapun Feng Shu dan wanita bertopeng, mereka berada di tempat terbuka sekarang. Dia bisa membunuh wanita bertopeng dan Feng Shu kapan saja. Bulu emas, di mana Feng Shu sekarang? Sama seperti bulu emas sedang memikirkan masalah ini, suara Luo Chen tiba-tiba terdengar di benaknya melalui kontrak jiwa. Kultivasi satu klik super system. Bab 469. Judul, Seiring berjalannya waktu kecemburuan memenuhi hati seseorang. "Tuan, Feng Shu itu sekarang diparkir di luar sarang penganut iblis teratai hitam. Aku sedang memantau mereka dari atas. Tuan, kamu hanya perlu datang ke sini sesuai dengan lokasi kontrak jiwa." Bulu emas menarik kembali niat membunuh dari tubuhnya dan berbicara kepada Luo Chen melalui kontrak jiwa. "Aku mengerti." Di luar cabang pegunungan binatang iblis, Luo Chen mendengar suara yang datang dari lubuk hatinya. Dia sedikit mengangguk dan menatap Luo Qingshui yang berdiri di belakangnya. Ye Zhangle, Wang Xi, Zhang Juechen dan 3 lainnya tersenyum. "Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, Luo Chen mengedarkan stepping step surga dan terbang menuju tempat bulu emas berada. Dengan kekuatannya saat ini, binatang buas dari cabang pegunungan binatang iblis tidak bisa mengancamnya sama sekali. Bahkan binatang buas kelas 4 tidak dapat menahan satu serangan pun darinya. Oleh karena itu, Luo Chen tidak keberatan dan memperlakukan tempat ini sebagai halaman belakang rumahnya. 3 bulan yang lalu, aku diburu oleh piton bertanduk emas di sini. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan dapat melakukan apapun yang aku inginkan di sini hanya dalam 3 bulan. Dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Luo Chen berkata dengan penuh emosi. Dia bergegas dalam perjalanan. Dia masih ingat saat dia pergi ke cabang pegunungan binatang iblis untuk berlatih. Pada akhirnya, dia diburu oleh piton bertanduk bergaris emas.
Jika bukan karena dia kebetulan bertemu King Xuan di gua, dia pasti sudah mati di cabang pegunungan binatang iblis. Di belakang Luo Chen, Luo Qingsui tidak bisa menahan perasaan sedikit sakit hati ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia tahu betul berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menerobos begitu gila seperti Luo Chen. Bahkan jika bakat Luo Chen luar biasa, dia takut dia harus tinggal di tepi hidup dan mati sepanjang hari, mengandalkan tekanan situasi putus asa untuk memeras potensinya. Hanya dengan begitu dia akan dapat memiliki pencapaiannya saat ini. Chen benar-benar sudah dewasa, kata Luo Qingsui pada dirinya sendiri. Dia memandang Luo Chen dengan sedikit lega. Di masa lalu, dia berpikir bahwa keluarga Luo akan didukung olehnya sendiri di masa depan. Dia khawatir dia tidak akan bisa membiarkan keluarga Luo berkembang di tangannya. Sekarang dia memiliki Luo Chen, Luo Qingsui tidak lagi memiliki keraguan di hatinya. Di sisi lain, ketika Ye Zhangle dan yang lainnya mendengar kata-kata Luo Chen, mereka diam-diam memutar mata dan terdiam. Golden Stripe Hornet Python hanyalah binatang buas kelas 3. Seorang Grandmaster biasa dapat dengan mudah melarikan diri dari Golden Stripe Hornet Python, tetapi 3 bulan lalu, Luo Chen benar-benar dipaksa ke jalan buntu oleh Golden Stripe Hornet Python. Ini cukup untuk membuktikan betapa lemahnya Luo Chen saat itu. Namun, itu hanya 3 bulan, dan kekuatan Luo Chen telah melampaui banyak orang. Dia telah menjadi legenda hidup dari Flowing Cloud Institution. Ini membuat mereka bertiga merasa tidak enak. Mereka saling memandang. Ye Zhangle dan 2 lainnya bisa melihat kecemburuan dan kecemburuan samar di mata masing-masing. Hah? Ye Zhangle dan 2 lainnya menghela nafas serempak. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. Ketika Luo Chen mendengar Ye Zhangle dan 2 lainnya menghela nafas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia tidak tahu apa yang Ye Zhangle dan 2 lainnya mendesah tentang saat ini. Namun, dia tidak meminta terlalu banyak, karena menurut reaksi kontrak jiwa, dia sekarang kurang dari 10 mil jauhnya dari tempat bulu emas berada. Tanpa sadar memperlambat langkahnya, Luo Chen mengeluarkan Flowing Light Sword yang diberikan Wang Wuxin padanya dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Ketika Luo Qingsui dan yang lainnya melihat tindakan Luo Chen, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa mereka telah tiba di dekat sarang penganut iblis teratai hitam? Kecuali Luo Qingsui, 3 lainnya menarik senjata mereka dan waspada. Adapun Luo Qingsui, sebagai senjata bumi, aura yang dipancarkan oleh busur es jahat mendalam terlalu kuat. Setelah dikeluarkan, itu akan dengan mudah mengekspos keberadaan mereka. Oleh karena itu, Luo Qingsui tidak memanggil Profound Evil Ice Bow. Dia hanya melihat sekeliling dengan dingin tanpa emosi di matanya. Kultivasi 1 klik super system. Bab 470. Judul, Penatua Berjubah Darah Menyerang dengan Kemarahan. Di bawah pimpinan Luo Chen, mereka berlima dengan hati-hati mendekati lokasi kelompok penganut iblis teratai hitam. Sebelum mereka bisa mendekati kelompok itu, tawa arogan tiba-tiba terdengar. 5 junior berani menerobos masuk ke cabang gereja suci, mereka benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Di mana tuan di belakangmu? Panggil dia bersama-sama. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa melacak kita di sini. Luo Chen dan 3 pria lainnya berhenti di jalur mereka. Mata mereka menyapu sekeliling. Indra Luo Chen adalah yang paling tajam. Hal pertama yang dia perhatikan adalah ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat ke pohon besar tidak jauh, yang setebal beberapa lengan pria. Dia melihat penatua berjubah darah tergantung terbalik di batang pohon. Dia memiliki senyum aneh di wajahnya, dan dia menatap mereka dengan dingin. Luo Chen tanpa sadar menggigil ketika dia melihat ekspresi penatua berjubah darah. Bukan karena dia takut, itu karena tatapan lelaki tua itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah sedang ditatap oleh sesuatu yang menjijikan. Luo Qingsui juga memperhatikan penatua berjubah darah. Busur es jahat mendalam tiba-tiba muncul di tangannya, dan panah es mengembun dari udara tipis. Itu menembus langit dan menyerang penatua berjubah darah. Sungguh gadis yang galak. Mata Elder berjubah darah memiliki beberapa jejak semangat lagi saat dia tersenyum ke arah Luo Qingsui dan berkata, "Tunggu sampai kaisar ini membunuh 4 lainnya, maka aku akan membawa kamu kembali dan menggunakan kamu sebagai tungkuku." Setelah mengatakan itu, penatua berjubah darah berubah menjadi sejumlah besar kelelawar darah dan terbang ke segala arah, menghindari panah yang ditembakkan Luo Qingsui. Setelah itu, kelelawar darah berkumpul di depan Luo Qingsui dan mengulurkan telapak tangan kurus untuk menyentuh wajah Luo Qingsui. Bulu emas. Ekspresi Luo Chen berubah dingin ketika dia melihat ini.
Pada saat yang sama, dia mengaktifkan pedang kristal leluhur pedang di dalam hatinya. Niat pedang pembunuh melonjak ke langit. Flowing Light Sword membawa niat membunuh yang mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya saat menebas ke arah Elder berjubah darah. Ekspresi wajah Elder berjubah darah berubah secara dramatis. Dia tidak pernah berpikir bahwa martial spirit kelas 2 yang lemah seperti Luo Chen akan mampu melepaskan serangan yang begitu menakutkan. Itu bahkan membuatnya merasa bahwa serangan ini agak sulit untuk dihadapi. Saat dia hendak menghindar, hawa dingin yang mengejutkan datang dari sampingnya. Dia melihat sejumlah besar pecahan es muncul di sekitar tubuh Luo Qingsui pada suatu saat, dan itu segera menyelimutinya, menyebabkan gerakan menghindarnya menjadi jauh lebih lambat. Flowing Light Sword menebas tubuh Elder berjubah darah. Saat itu, Sword Master Flowing Light telah menggunakan pedangnya untuk menyapu seluruh Floating Cloud Empire dan langsung merobek jubah darah tebal di tubuh Elder berjubah darah. Niat pedang pembunuh yang menakutkan langsung menyerbu tubuh Elder berjubah darah, dengan gila merusak organ internalnya. Sialan, benda apa ini? Penatua berjubah darah menggertakkan giginya saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Meskipun dia adalah salah satu petinggi dari penganut iblis teratai hitam, pengetahuannya terbatas pada kekaisaran awan terapung. Niat pedang pembunuh adalah kombinasi dari niat pembantaian klan Asura dan niat pedang. Itu normal bahwa penatua berjubah darah tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, klan Asura telah dihancurkan selama bertahun-tahun. Meskipun sering ada jiwa sungai darah yang muncul di laut darah Asura, itu bukanlah sesuatu yang bisa didambakan oleh kekuatan besar seperti kekaisaran awan terapung. Oleh karena itu, penatua berjubah darah tidak dapat mengenali niat pedang pembunuh yang digunakan oleh Luo Chen. Luo Chen mendengus jijik ketika mendengar ini. Dia memutar bilah Flowing Light Sword di tangannya dan menebas Elder berjubah darah sekali lagi. Pada saat yang sama, api ungu gelap menyala. Cakar tajam yang tampak seperti dilemparkan dari tembaga dan besi jatuh dari langit dan mencakar penatua berjubah darah. Itu adalah bulu emas yang telah bersembunyi di awan selama ini. Ketika mendengar panggilan Luo Chen, bulu emas tidak repot-repot menyembunyikan jejaknya dan segera menyerang penatua berjubah darah. Kultivasi satu klik super system. Bab 471. Judul, Serangan Gabungan Membuatnya Takut. 9 api Netherworld menyebar dari cakar bulu emas dan menutup ruang di sekitar penatua berjubah darah dalam sekejap mata. Sebagai salah satu api surgawi yang legendaris, 9 api Netherworld memiliki semua jenis kekuatan luar biasa. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk menyerang jiwa, ia juga memiliki kekuatan besar dalam menyegel ruang. Setidaknya, zona spasial disegel oleh 9 api Netherworld. Bahkan Martial King harus menghabiskan banyak upaya untuk melarikan diri. Adapun Martial King, kecuali itu adalah kebanggaan surga tingkat Luo Chen. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk memecahkan segel spasial yang dibuat oleh 9 api Netherworld. Meskipun penatua berjubah darah adalah Martial King, dia bukan jenis kebanggaan surga dengan kekuatan tempur yang menantang surga. Ketika dihadapkan dengan kunci spasial yang dibuat oleh bulu emas, penatua berjubah darah juga tidak berdaya. Dia hanya bisa mengedarkan semua energinya untuk bertahan melawan serangan Luo Chen, Luo Qingsui, dan bulu emas. Flowing Light Sword mendarat di tubuh Elder berjubah darah terlebih dahulu. Luo Chen telah mendorong niat pedang pembunuh hingga batasnya. Ketika pedang itu mendarat, pedang itu meninggalkan luka mengerikan di tubuh penatua berjubah darah. Niat pedang pembunuh menembus luka ke tubuh Elder berjubah darah, menghancurkannya dengan gila-gilaan. Sebelum penatua berjubah darah dapat mengedarkan energinya untuk membubarkan niat pedang pembunuh, cakar bulu emas menembus punggung penatua berjubah darah. 9 api Netherworld bangkit dan menyelimuti penatua berjubah darah, menyebabkan wajah penatua berjubah darah berkerut dan berteriak kesakitan. Sebagai perbandingan, panah es Luo Qingsui memiliki dampak paling kecil pada penatua berjubah darah. Selain membuka lubang berdarah di tubuh tetua berjubah darah, itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Di kejauhan, wanita bertopeng dan Feng Shu, yang merasakan keributan, bergegas. Mereka melihat penatua berjubah darah yang menyedihkan yang dikelilingi oleh Luo Chen dan 2 pria lainnya. Master, ekspresi wajah Feng Shu berubah, dan dia berteriak tanpa sadar. Dia tidak pernah berpikir bahwa tuannya yang tak terkalahkan akan dipukuli begitu parah oleh Luo Chen dan 2 lainnya, dan menilai dari situasi saat ini, tuannya yang tak terkalahkan berada dalam bahaya, dan bisa jatuh kapan saja. Tuan Feng, kita bertemu lagi. Luo Chen melihat Feng Shu muncul, dan niat pedang pembunuh yang memancar dari tubuhnya sedikit ditarik.
Dia tersenyum pada Feng Shu dan berkata dengan ekspresi tenang. Namun, cibiran dan ejekan dalam kata-kata Luo Chen tidak bisa disembunyikan. Feng Shu diam-diam menggertakkan giginya, tetapi ketika dia merasakan niat pedang pembunuh yang memancar dari tubuh Luo Chen, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Puff! Ketika wanita bertopeng di belakang Feng Shu melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia dikejutkan oleh kekuatan Luo Chen dan niat pedang pembunuh yang memancar dari tubuhnya, dia tidak berharap Feng Shu menjadi martial ancestor kelas 9. Meskipun dia tahu bahwa dia dan Feng Shu adalah sekutu dan musuh, dia masih tidak bisa menahan tawa. Mendengar suara wanita bertopeng itu, Feng Shu merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya. Dia berharap dia bisa menemukan lubang dan bersembunyi di dalamnya. Sebagai martial ancestor kelas 9 yang bermartabat, dia berada di peringkat teratas di seluruh Kabupaten Changlan di barat. Di tempat seperti kota Lingyun, dia adalah penguasa yang tak terbantahkan. Tetapi pada akhirnya, dia ditakuti oleh junior tahap martial spirit kelas 2 belaka. Lebih penting lagi, belum ada yang bergerak. Aura yang dilepaskan dari tubuhnya sudah membuatnya takut. Jika berita ini menyebar, nama Feng Shu pasti akan mengguncang seluruh kekaisaran awan terapung. Kultivasi 1 klik super system. Bab 472. Judul, Pembunuh yang Menyebalkan, memamerkan keahliannya di depan seorang pakar. Bantu aku mengalahkan anak-anak ini. Memikirkan konsekuensi dari apa yang terjadi hari ini, Feng Shu merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Dia buru-buru menatap wanita bertopeng itu dan berteriak. Bukan tempatmu untuk menuding tindakanku. Wajah wanita bertopeng itu menjadi dingin. Sebuah pisau pendek terbang keluar dari tangannya dan menyapu tenggorokan Feng Shu, memakukannya ke sebuah pohon besar tidak jauh darinya. Setelah melakukan semua ini, wanita bertopeng itu melirik Feng Shu dan menghilang. Pada saat berikutnya, belati bersinar dengan cahaya dingin menembus kehampaan menuju tenggorokan Luo Chen. Sebagai pembunuh menara darah terapung, keterampilan observasi wanita bertopeng itu tidak buruk sama sekali. Dari penampilan Luo Chen dan yang lainnya barusan, wanita bertopeng itu dapat dengan mudah mengetahui bahwa Luo Chen adalah pemimpin kelompok ini. Dia hanya perlu mengalahkan Luo Chen, dan sisanya akan takut padanya. Ekspresi Luo Chen tidak berubah. Dia melambaikan flowing light sword dan menangkis kepala belati itu. Suara dentang logam yang tajam terdengar. Kemudian, sosok wanita bertopeng menghilang sekali lagi. Menggunakan teknik gerakanmu di depanku? Penghinaan melintas di mata Luo Chen. Kekuatan jiwa yang sebanding atau bahkan lebih kuat dari kekuatan jiwa langsung dilepaskan. Flowing light sword di tangannya didorong secara diagonal menuju ruang kosong di sebelah kanan. Huff! Terangan teredam tiba-tiba terdengar di udara, dan darah segera tumpah. Udara berfluktuasi, dan sosok wanita bertopeng itu muncul. Dia menutupi perutnya, dan separuh wajahnya yang terbuka memperlihatkan ekspresi terkejut yang kental. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Luo Chen akan dapat melihat teknik gerakannya dengan begitu mudah, dan menusuknya dengan pedangnya. Orang harus tahu bahwa dia menggunakan teknik gerakan mendalam dari langkah bumi tingkat menengah. Di seluruh kekaisaran awan terapung, tidak banyak kekuatan yang telah memahami teknik gerakan langkah bumi tingkat menengah. Mengandalkan teknik gerakan langkah bumi tingkat menengah ini, dia telah membunuh tidak kurang dari beberapa ahli, dan dengan mudah berhasil setiap saat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa hari ini, teknik gerakannya, yang selalu berhasil, sebenarnya akan dikalahkan oleh martial spirit kelas 2. Jangan menatapku seperti itu. Melihat ekspresi wanita bertopeng itu, Luo Chen tersenyum meremehkan. Dia berkata dengan lemah, ini semua trikku yang tersisa. Beraninya kamu bermain di depanku? Kamu telah kalah adil dan jujur. Setelah mengatakan itu, sosok Luo Chen menghilang. Setelah itu, beberapa sosok Luo Chen muncul di udara dan menyerang wanita bertopeng dari segala arah. Ekspresi wajah wanita bertopeng itu berubah. Dia tidak tahu siapa di antara mereka yang merupakan Luo Chen yang asli. Dia buru-buru melambaikan belati di tangannya. Dia hanya punya cukup waktu untuk memblokir salah satu serangan Luo Chen. Ding! Swish! Swish! Suara tajam dari benturan logam dan suara senjata tajam yang menusuk daging terdengar hampir bersamaan. Beberapa lubang berdarah muncul di tubuh wanita bertopeng di beberapa titik waktu, dan darah merembes keluar. Bagaimana ini mungkin? Aku dengan jelas memblokirnya. Wanita bertopeng tidak peduli tentang rasa sakit di tubuhnya. Dia melihat Luo Chen di sekitarnya yang perlahan menghilang dan berteriak tanpa sadar.
Dia jelas telah memblokir serangan Luo Chen. Kenapa dia masih terluka? Hanya saja kamu pikir kamu telah memblokirnya. Luo Chen melengkungkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi tenang. Aku tidak mengatakan bahwa bayangan yang kupecahkan tidak memiliki kekuatan serangan. Wanita bertopeng menahan napas ketika dia mendengar ini, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana dia bisa tahu bahwa stepping step surga Luo Chen adalah kombinasi dari Cerane Shadow Fascination Tracing, langkah ringan yang mengalir, teknik gerakan rock surgawi, dan banyak teknik gerakan indah lainnya? Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan teknik gerakan biasa? Kultivasi satu klik super system. Bab 473. Judul, Teknik Gerakan Misterius Benar-benar Menghancurkan. Skill yang digunakan Luo Chen barusan adalah skill yang dia kembangkan setelah mengintegrasikan Heaven Stepping Step dengan Cerane Shadow Fascination Tracing. Dengan kecepatan gerakan super cepat Heaven Stepping Step, dengan cepat meninggalkan sejumlah besar bayangan di sekitar musuh. Dengan kecepatan Heaven Stepping Step dan teknik Flowing Light Sword yang misterius, Luo Chen mampu menyerang musuh dari segala arah pada saat yang bersamaan. Ini juga alasan mengapa wanita bertopeng terluka oleh Luo Chen meskipun dia telah memblokir serangan Luo Chen. Selama Luo Chen mau, bayangan yang dia buat bisa berubah menjadi tubuh aslinya kapan saja, dan gerakan palsu yang dia gunakan untuk membingungkan orang lain juga bisa langsung berubah menjadi gerakan membunuh yang bisa merenggut nyawa seseorang. Jika bukan karena Luo Chen menunjukkan belas kasihan sekarang dan ingin mendapatkan beberapa informasi dari wanita bertopeng, pedang cahaya mengalir Luo Chen akan menembus tenggorokan wanita bertopeng dalam putaran serangan itu. Itu hanya Martial King kelas 1. Dia, Luo Chen, bahkan telah membunuh Martial Saint sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa takut pada Martial King? Selanjutnya, wanita bertopeng ini memiliki basis kultivasi Martial King Stage, dan kekuatannya sendiri hanya pada Martial Sovereign kelas 1. Itu semua karena teknik gerakannya yang sulit dipahami sehingga dia mampu mengancam Martial King atau bahkan praktisi alam Martial King. Namun, karakteristik ini adalah pedang bermata dua. Jika dia tidak bertemu dengan seorang praktisi yang bisa mengikuti teknik gerakan anehnya, bahkan mungkin seorang praktisi Martial King akan mati di bawah belatinya. Namun, begitu dia bertemu seseorang yang setara dengan teknik gerakannya, atau bahkan melampaui dia, Martial Spirit kelas 1 atau bahkan praktisi Martial Ancestor akan dapat dengan mudah membunuhnya. Meskipun Luo Chen hanya seorang praktisi Martial Spirit kelas 2, dia mendapat dukungan dari niat pedang pembunuh, Sword Crystal of Sword Ancestor, dan Flowing Light Sword. Dengan seni mendalam yang dia kuasai, semudah makan dan minum untuk melepaskan kekuatan praktisi Martial Ancestor. Sementara Luo Chen menaklukkan wanita bertopeng itu, Penatua berjubah darah juga diikat oleh bulu emas dan dilempar ke tanah. Jika bukan karena bulu emas dengan mempertimbangkan bahwa Luo Chen mungkin perlu mendapatkan beberapa informasi tentang penganut iblis teratai hitam dari Penatua berjubah darah, bulu emas akan telah membakar Penatua berjubah darah dengan api 9 meter sejak lama. Ye Zhangle, Zhang Juechen, dan Wang Xi memegang senjata mereka, menatap kosong pada apa yang terjadi di depan mereka. Mereka awalnya ingin membantu Luo Chen dan bulu emas, tetapi pertempuran berakhir lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyerang, dan pertempuran telah jatuh ke dalam penindasan sepihak. Penatua berjubah darah dengan mudah ditangkap oleh bulu emas, dan bahkan tidak menimbulkan angin sedikit pun. Bisakah kita menghitung manfaat dari junior Luo kali ini? Zhang Juechen menelan ludahnya. Dia melihat wanita bertopeng yang ditundukkan oleh Luo Chen, dan Penatua berjubah darah, yang diikat oleh api 9 meter bulu emas. Itu sedikit sulit. Sepertinya memang begitu. Ye Zhangle tersenyum pahit ketika mendengar ini. Kekuatan junior Luo terlalu menakutkan. Ketika wanita bertopeng itu melepaskan Martial King dan Aura, aku siap menggunakan harta sihir pertahanan untuk membantu junior Luo, tetapi pada akhirnya dia dengan mudah mengalahkan Martial King. Penglihatan Ye Zhangle tidak buruk, jadi dia secara alami bisa melihat keanehan wanita bertopeng itu. Dia juga tahu bahwa wanita bertopeng itu hanya memiliki basis kultivasi Martial King Stage, tetapi dalam konfrontasi langsung, dia mungkin hanya akan memiliki kekuatan Martial Sovereign. Namun, Martial King tetaplah Martial King. Bahkan jika itu hanya memiliki basis kultivasi dan tidak memiliki kekuatan, itu masih seorang ahli hebat yang berdiri di puncak kekaisaran awan terapung. Namun, keberadaan seperti itu dikalahkan oleh Luo Chen, yang merupakan Martial Spirit kelas 2. Meskipun Ye Zhangle terbiasa melihat bakat mengerikan Luo Chen, dia tidak bisa menahan perasaan kekalahan yang kuat di dalam hatinya. Kultivasi satu klik super system.
Bab 474. Judul, Seni Rahasia Pencarian Jiwa, Pembunuh Zhang Yu. Ketika Luo Chen mendengar apa yang dikatakan Ye Zhangle dan yang lainnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap wanita bertopeng di depannya. Dia berkata dengan dingin, "Kamu tidak terlihat seperti seseorang dari penganut iblis teratai hitam. Mengapa kamu menyerangku?" Dia sangat penasaran dengan latar belakang wanita bertopeng itu. Tidak banyak martial king di Kekaisaran Awan Terapung yang memiliki teknik gerakan yang begitu cepat dan ganas. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengannya. Selanjutnya, Luo Chen merasakan perasaan yang sangat aneh datang dari wanita bertopeng. Seolah-olah wanita bertopeng itu adalah seorang pembunuh yang telah bersembunyi di kegelapan sepanjang tahun. Wanita bertopeng itu menggertakkan giginya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak mengatakan apa-apa, Luo Chen mengangkat alisnya. Dia berkata dengan ringan, "Baiklah. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan. Lagi pula, aku punya banyak cara untuk mendapatkan berita darimu." Setelah mengatakan itu, Luo Chen menoleh dan menatap bulu emas. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Bulu emas, pencarian jiwa." Bulu emas mengangguk setelah mendengar ini. Dengan sekejap, itu muncul di depan wanita bertopeng dengan embusan angin kencang. Tangan kanannya bersinar dengan cahaya hitam tebal saat meraih wanita bertopeng itu. Sebagai Nether Devil Rock, makhluk aneh yang lahir di 6 jalan reinkarnasi, bulu emas telah menguasai teknik pencarian jiwa. Namun, persyaratan untuk menggunakan teknik ini sangat keras. Oleh karena itu, Luo Chen jarang mengizinkan bulu emas menggunakan teknik pencarian jiwa. "Tunggu, aku akan bicara." Melihat telapak bulu emas akan mendarat di kepalanya, sedikit ketakutan melintas di mata wanita bertopeng itu saat dia buru-buru berkata. Sebagai pembunuh menara darah mengambang, dia secara alami tahu apa itu seni rahasia pencarian jiwa. Seseorang yang dikejutkan oleh seni rahasia pencarian jiwa sama sekali tidak memiliki rahasia di depan pengendali. Tidak hanya itu, seni rahasia pencarian jiwa akan secara langsung menghancurkan kesadaran pengguna dan mengubahnya menjadi mayat berjalan. Meskipun wanita bertopeng adalah seorang pembunuh rumah salju terapung, dia juga tidak dapat menghadapi kematian tanpa rasa takut. Karena itu, ketika telapak bulu emas hendak mendarat di punggungnya, wanita bertopeng itu tidak bisa tidak memohon belas kasihan. Sudut mulut Luo Chen meringkuk ketika dia mendengar ini, dan senyum muncul di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa wanita bertopeng akan terus menjadi tangguh, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan mengakui kekalahan begitu cepat. Ini adalah sesuatu yang tidak dia harapkan. "Nama?" Luo Chen menatap wanita bertopeng itu dan berkata dengan jelas. Zhang Yu." Wanita bertopeng itu menatap telapak tangannya yang berada tepat di depannya. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan hati-hati. Telapak bulu emas ditutupi dengan cahaya hitam redup. Cahaya hitam itu mengandung kekuatan untuk melahap hati orang, membuatnya tidak berani menatap langsung ke sana. Luo Chen secara alami memperhatikan hal ini. Dia memberi isyarat agar bulu emas menarik kembali telapak tangannya, lalu menatap Zhang Yu wanita bertopeng. Dia berkata dengan lemah, "Identitasku." Pembunuh peringkat emas menara darah mengambang, Zhang Yu ragu-ragu sejenak. Melihat wajah muram Luo Chen, dia dengan cepat berkata, "Saat ini, hidup dan matinya ada di tangan Luo Chen." Selanjutnya, Luo Chen telah menguasai seni rahasia pencarian jiwa. Bahkan jika dia terus keras kepala dan diam, Luo Chen masih bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan darinya. Oleh karena itu, Zhang Yu menyerah melawan dan memberitahu identitasnya dengan jujur. Ketika mereka mendengar kata-kata Zhang Yu, Ye Zhangle dan yang lainnya hanya bisa menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka secara alami tahu apa yang diwakili oleh pembunuh label emas Menara Darah Terapung. Orang harus tahu bahwa Menara Darah Terapung adalah organisasi pembunuh terkuat di Kekaisaran Awan Terapung, dan tidak ada lebih dari 10 pembunuh berlabel emas di dalamnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa salah satu dari 10 pembunuh medali emas ini akan mampu dihentikan seorang anak dan menangis di malam hari di Floating Cloud Empire. Namun, identitas pembunuh medali emas itu sangat misterius. Sebelum melihat token identitas, tidak ada yang tahu siapa pembunuh medali emas Menara Darah Terapung itu. Kultivasi satu klik super system. Bab 475. Judul, alasannya adalah teratai hitam bertingkah aneh. Aku tidak menyangka Junior Luo akan menangkap pembunuh medali emas Menara Darah Terapung.
Ye Zhangle menamparkan bibirnya dan berkata dengan sedikit emosi, pembunuh medali emas bernilai banyak uang jika diserahkan ke kekaisaran. Kata-katanya secara alami mengejek, pembunuh medali emas rumah salju terapung. Tabungan hidupnya tidak sedikit, plus, mereka yang bisa menjadi pembunuh medali emas tidak akan biasa-biasa saja. Jika dia bisa menaklukkan mereka, itu akan sangat membantu pasukan di belakangnya. Oleh karena itu, tidak ada yang cukup bodoh untuk menyerahkan pembunuh medali emas dari Menara Darah Terapung ke Kekaisaran Awan Terapung. Itu setara dengan mendorong gunung harta karun keluar. Wang Xi tidak mengatakan apa-apa, matanya terkunci ke Feng Su yang tidak jauh. Dia memegang pena hakim di tangannya untuk mencegah Feng Su melarikan diri. Feng Su melihat Wang Xi menatapnya, dan dia hanya bisa menangis. Dia ingin lari, tetapi di bawah mata bulu emas dan Luo Chen, dia juga harus lari. Dalam keadaan seperti itu, Wang Xi masih menatapnya. Ini membuat Feng Su ingin menangis di dalam hatinya. Luo Chen juga sedikit terkejut dengan identitas Zhang Yu. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menarik pembunuh peringkat emas dari Menara Darah Terapung untuk menyerangnya. Namun, setelah kejutan itu, Luo Chen tidak bisa menahan keraguan yang kuat di dalam hatinya. Dia mengakui bahwa dia tidak pernah menyinggung Menara Darah Terapung. Pembunuh dari Menara Darah Terapung seharusnya tidak menyerangnya tanpa alasan. Namun, di antara kekuatan yang telah dia sakiti, ada seseorang yang bisa mengundang orang-orang dari Menara Darah Terapung untuk membantunya. Hanya keluarga Xiao dari ibu kota yang bisa melakukan itu. Namun, jika Xiao Family of Capital ingin membalas dendam padanya, mereka seharusnya mengirim para ahli dari Xiao Family Hunting Hall ke sini. Tidak mungkin mereka akan menyewa pembunuh. Kenapa kamu menyerangku? Luo Chen memikirkan ini dan ekspresinya menjadi serius. Dia menatap Zhang Yu dan berkata dengan dingin, misiku adalah melindungi sampah itu. Zhang Yu menunjuk Feng Su yang tidak jauh dari sana. Dia merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, penganut iblis teratai hitam dan Menara Darah Terapungku memiliki beberapa hubungan, jadi aku dikirim untuk melindungi sampah itu. Begitu, Luo Chen tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Dia belum pernah mendengar bahwa Menara Darah Terapung memiliki layanan perlindungan. Sekarang tampaknya hanya pasukan dan praktisi yang terkait dengan Menara Darah Mengambang yang memenuhi syarat untuk mengundang orang-orang dari Menara Darah Terapung untuk melindunginya. Penganut iblis teratai hitam telah mengerahkan begitu banyak ahli di sekitar kota Lingyun. Apa rencana mereka? Mata Luo Chen menyipit. Dia menatap Zhang Yu dan berkata dengan dingin, ini adalah pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Kota Lingyun yang kecil sebenarnya bisa membuat penganut iblis teratai hitam sangat mementingkannya. Mereka bahkan mengirim murid marsial Ancestor kelas 9 untuk menyamar dan bersembunyi di kota Lingyun. Selain itu, ada juga ahli tahap Martial King yang menjaga cabang kota Lingyun. Dari sini, dapat dilihat betapa pentingnya penganut iblis teratai hitam yang melekat pada kota Lingyun. Ketika penganut iblis teratai hitam mampu mendatangkan malapetaka di seluruh kekaisaran awan terapung, Master Sekte bahkan mampu bertahan lama di bawah pengejaran Kaisar Awan dan Ratu Phoenix. Dia bisa dikatakan jenius yang luar biasa. Kota Lingyun, yang dapat menarik perhatian penganut iblis teratai hitam yang begitu kuat, pasti memiliki beberapa rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh kekuatan besar lainnya di kekaisaran awan terapung. Aku tidak tahu. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dengan jujur dan menjelaskan, aku hanya bertanggung jawab untuk melindungi sampah itu. Tidak ada lagi yang ada hubungannya denganku. Tujuan Rumah Darah Terapung adalah untuk tidak bertanya tentang apapun selain misi. Luo Chen tidak merasa terkejut ketika mendengar kata-kata Zhang Yu. Menara Darah Terapung mampu menjadi organisasi pembunuh nomor 1 di Kekaisaran Awan Terapung banyak hubungannya dengan tujuannya. Ini adalah cara melakukan hal-hal yang tidak melibatkan apapun selain misi. Itu bisa menghemat banyak usaha. Pada saat yang sama, dia juga bisa memastikan bahwa rahasianya tidak akan bocor. Itulah mengapa Menara Darah Terapung selalu menjadi organisasi pembunuh nomor 1 di Kekaisaran Awan Terapung. Kultivasi satu klik super system. Bab 476. Judul, dia mencoba menghidupkan kembali apa yang terjadi di masa lalu. Jika kamu tidak tahu, Luo Chen berpikir sejenak dan melihat penatua berjubah darah yang diikat dalam pangsit dengan 9 api neraka. Bulu emas, cari jiwanya. Luo Chen memandang penatua berjubah darah dan berkata kepada bulu emas. Menurut pendapat Luo Chen, penatua berjubah darah adalah seorang praktisi martial king dari penganut iblis teratai hitam, dan dia jelas merupakan pengikut setia dari penganut iblis teratai hitam. Daripada membuang waktu dan berkomplot melawannya, lebih baik hanya mencari jiwanya.
Meskipun informasi yang diperoleh dari pencarian jiwanya mungkin tidak lengkap, itu bukan masalah besar bagi Luo Chen. Aku akan berbicara. Tepat ketika Luo Chen selesai berbicara, sebelum bulu emas bisa bergerak, penatua berjubah darah buru-buru berteriak. Pikirannya mirip dengan Zhang Yu. Bagaimanapun, Luo Chen sudah menguasai seni rahasia pencarian jiwa. Bahkan jika dia bersikeras untuk tidak mengatakannya, Luo Chen masih bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan melalui seni rahasia pencarian jiwa. Dalam hal ini, tidak perlu baginya untuk berjuang sampai akhir dan membuat dirinya tidak nyaman. Jika dia jujur padanya, mungkin Luo Chen akan membiarkannya pergi dengan bantuan Gao Xing. Meskipun penatua berjubah darah tahu bahwa idenya agak terlalu tidak realistis, pada akhirnya masih ada secercah harapan, kan? Menarik, mendengar kata-kata penatua berjubah darah, sudut mulut Luo Chen sedikit melengkung dan berkata dengan lemah, "Katakan padaku, apa identitasmu dan apa yang direncanakan oleh penganut iblis teratai hitam melawan kota Lingyun?" Penatua berjubah darah merenung sejenak dan kemudian mengambil napas dalam-dalam. Dia berkata dengan serius, "Nama aku Sueli. Aku penatua ketiga, murid lingkaran luar penganut iblis teratai hitam. Rencana penganut iblis teratai hitam di luar kota Lingyun adalah untuk menghidupkan kembali Master Sekte penganut iblis teratai hitam." Mendengar kata-kata Sueli, jantung Luo Chen berdetak kencang, tapi wajahnya tetap tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, membangkitkan, "Aku ingat Ratu Phoenix dan pemimpin sebelumnya dari penganut iblis teratai hitam, Kaisar Awan, tidak berhasil membunuhnya kan? Mengejar Ratu Phoenix dan Kaisar Awan sebelumnya. Dia bahkan mematahkan salah satu lengan Kaisar Awan dan melukai Ratu Phoenix." Sueli mengangguk dan menjelaskan, "Hanya saja Master penganut iblis teratai hitam, Luo Feng, juga terluka parah. Kemudian, dia memicu semacam segel sihir di dekat kota Lingyun dan jatuh di sekitar kota Lingyun. Namun, sebelum Luo Feng diburu oleh Ratu Phoenix dan Kaisar Awan, dia sudah diam-diam memasang jebakan untuk dirinya sendiri. Jadi, setelah Luo Feng jatuh, Sein, penganut iblis teratai hitam diam-diam memasang jebakan di sekitar kota Lingyun dalam upaya untuk menghidupkan kembali Luo Feng." Setelah mendengar kata-kata Sueli, Luo Chen akhirnya mengerti. Tidak heran penganut iblis teratai hitam sangat mementingkan kota Lingyun. Ternyata itu karena penguasa penganut iblis teratai hitam telah jatuh ke sini. Jika itu masalahnya, itu masuk akal. Adapun mengapa Master Sekte dari penganut iblis teratai hitam, Luo Feng, yang bahkan tidak bisa mengalahkan Ratu Phoenix dan Kaisar Awan, telah jatuh di kota Lingyun, Luo Chen memiliki beberapa tebakan tentang hal itu. Dia takut Luo Feng secara tidak sengaja menyentuh cara yang ditinggalkan oleh Luo Lingyun, yang menyebabkan kematiannya. Bagaimanapun, kekuatan leluhur keluarga Luo, yang belum pernah dia temui sebelumnya, tidak terduga. Cara yang ditinggalkannya bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan oleh orang biasa. Meskipun Master Sekte penganut iblis teratai hitam, Luo Feng, kuat, tidak sulit untuk membayangkan konsekuensi dari memicu sarana yang ditinggalkan oleh Luo Lingyun setelah menderita cedera serius. Namun, menghidupkan kembali pemimpin sekte penganut iblis teratai hitam. Sebuah tampilan bijaksana muncul di mata Luo Chen. Namun, sebelum dia bisa memikirkan apapun, suara prompt sistem tiba-tiba berdering di benaknya. Kultivasi 1 klik super system. Ban 477. Judul, Kondisi Hidup Misi Khusus. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memicu misi khusus Devil Saints Binus. Master penganut iblis teratai hitam, Luo Feng, diburu oleh Ratu Phoenix dan Kaisar Awan. Meskipun pada akhirnya dia mati, dia berhasil menerobos ke tahap martial Sein sebelum dia meninggal. Saat ini, penganut iblis teratai hitam berencana untuk menghidupkan kembali Luo Feng. Mereka ingin meminta tuan rumah untuk menghentikan Luo Feng dari menghidupkan kembali dan menghancurkan rencananya untuk menghidupkannya kembali. Hadiah misi tergantung pada tingkat penyelesaian misi. Ketika dia mendengar suara prompt system, Luo Chen tertegun sejenak. Kemudian, dia melihat penatua berjubah darah dan Sueli. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Di mana tempat di mana Luo Feng dibangkitkan?" Sueli ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, "Tepat di bawah stasiun cabang." Setelah mengetahui bahwa Luo Chen memiliki seni rahasia pencarian jiwa, dia tidak lagi memiliki harapan untuk menyimpan rahasia. Bagaimanapun, dia sudah membocorkan rahasia penganut iblis teratai hitam. Jika penganut iblis teratai hitam mengetahuinya, dia juga tidak akan bisa hidup. Jika itu masalahnya, tidak akan ada bedanya baginya bahkan jika rahasianya bocor.
Jika Luo Chen bisa membiarkannya pergi karena ini, dia akan bisa menyembunyikan identitasnya dan meninggalkan Floating Cloud Empire. Dengan kekuatan tahap Martial King, dia akan dapat menjalani kehidupan yang baik bahkan jika dia berada di luar kekaisaran awan terapung. Menarik, Luo Chen menatap Sueli dalam-dalam. Dia sedikit terkejut bahwa Sueli begitu lugas, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia kira-kira bisa menebak apa yang Sueli pikirkan, tapi Luo Chen tidak mau membiarkan seorang praktisi tahap Martial King pergi begitu saja. Setelah merenung sejenak, Luo Chen memandang Sueli dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku bisa membiarkanmu hidup." Setelah mengatakan itu, Luo Chen memandang Zhang Yu yang berdiri di sampingnya. Dia berkata dengan lemah, "Kamu juga." Mata Sueli dan Zhang Yu berbinar ketika mereka mendengar ini, dan kemudian wajah mereka menjadi lebih waspada. Mereka tahu bahwa Luo Chen tidak akan pernah membiarkan mereka pergi tanpa alasan. Jika Luo Chen bersedia membiarkan mereka pergi, dia pasti akan membuat mereka membayar mahal. "Katakan padaku, apa yang kamu ingin kita bayar?" Zhang Yu memutar matanya dan berkata dengan marah. Luo Chen tidak peduli dengan sikap Zhang Yu. Lagi pula, siapapun yang dipaksa melakukan apapun tidak akan puas. Selanjutnya, Zhang Yu adalah Martial King yang tinggi dan perkasa. Hanya karena penekanan teknik gerakannya, dia dikalahkan oleh Martial Spirit kelas 2 yang lemah seperti dirinya. Sederhana, Luo Chen memandang Zhang Yu dan Sueli. Dia berkata dengan lemah, "Patuhlah padaku." Luo Chen tidak bercanda. Meskipun dia kuat, tidak ada gunanya melemparkan Zhang Yu dan Sueli kepadanya. Namun, keluarga Luo saat ini membutuhkan ahli seperti itu. Saat ini, keluarga Luo tidak kekurangan ahli top. Luo Xiao, yang merupakan tahap Martial King kelas 9, bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Kekaisaran Awan Terapung. Namun, tidak banyak murid tingkat menengah di keluarga Luo. Selain dia, Luo Qingsui, instruktur He dan Xiao Xi, murid lain dari keluarga Luo tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Zhang Yu dan Sueli bisa ditundukkan, itu akan sangat membantu keluarga Luo. "Kau ingin kita tunduk padamu?" Mata Zhang Yu dipenuhi dengan ejekan. Dia berkata dengan jelas, "Bahkan jika kita menyerah, apakah kamu berani menerimanya?" Di samping, Sueli juga memiliki ekspresi bingung. Dia memandang Luo Chen, menunggu jawabannya. Perbedaan kekuatan antara mereka dan Luo Chen terlalu besar. Meskipun Luo Chen bisa mengalahkan mereka, tidak ada yang akan memiliki keberanian untuk memiliki dua orang dengan kesetiaan dan kekuatan yang kuat di sisi mereka. "Kenapa aku tidak berani?" Luo Chen mengangkat alisnya dan menatap Zhang Yu. Dia berkata dengan ringan, "Karena aku berani membuatmu menyerah padaku, aku tidak akan takut dengan ketidaksetiaanmu." Kultivasi 1 klik super system. Bab 478. Judul, dia menyerang cabang peti mati yang digantung di kolam. "Katakanlah," Luo Chen melambaikan tangannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu ingin tunduk kepadaku atau tidak, kamu semua dapat memikirkannya. Kamu semua memiliki cukup waktu untuk memikirkannya sebelum aku berurusan dengan kebangkitan Master Sekte Penganut Iblis Teratai Hitam." Setelah mengatakan itu, Luo Chen menoleh untuk melihat bulu emas dan memerintahkan. "Bulu emas, segel basis kultivasi mereka." Bulu emas mengangguk ketika mendengarnya. Itu mengangkat tangan kanannya sedikit dan 2 gumpalan 9 api netherworld terbang keluar dari ujung jarinya dan mendarat di tubuh Zhang Yu dan Sueli, menyegel kultivasi mereka. Adapun Feng Shu, Luo Chen melirik pemimpin keluarga Feng. Kemudian, dia melambaikan Flowing Light Sword di tangannya dan membunuh Feng Shu. Martial Ancestor kelas 9 tidak ada apa-apanya di matanya. Selanjutnya, Feng Shu tidak lagi berharga. Secara alami, Luo Chen tidak akan meninggalkan musuh seperti itu untuk menimbulkan masalah baginya. Setelah melakukan semua ini, Luo Chen menoleh ke Luo Qingsui dan 3 lainnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi ke cabang penganut iblis teratai hitam dan lihat." Adapun Zhang Yu dan Sueli, Luo Chen tidak berniat membawa mereka. Bagaimanapun, kultivasi mereka telah disegel oleh bulu emas, jadi mereka tidak berbeda dari orang biasa. Kecuali mereka tidak ingin hidup lagi, mereka tidak akan berlarian di cabang pegunungan binatang iblis yang penuh dengan bahaya. Belum lagi, bulu emas sangat sensitif terhadap 9 api neraka. Bahkan jika Sueli dan Zhang Yu benar-benar ingin melarikan diri, bulu emas akan dapat menemukannya dengan mudah. Oleh karena itu, Luo Chen tidak membawa Sueli dan Zhang Yu. Dia tidak khawatir tentang mereka melarikan diri.
Luo Qingsui mengangguk. Dia tidak bertanya bagaimana mereka akan berurusan dengan Sue Li dan Zhang Yu. Dia percaya bahwa Luo Chen akan dapat menanganinya dengan baik. Tidak perlu menonjol dan memberikan petunjuk kepada Luo Chen saat ini. Bagaimanapun, bakat Luo Chen berada di atas miliknya. Di masa depan, Luo Chen akan menjadi pilar keluarga Luo. Bukan dia, itu juga merupakan hal yang baik untuk memberi Luo Chen lebih banyak kesempatan untuk berlatih. Ye Zhangle dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Apakah itu Sue Li atau Zhang Yu? Mereka berdua ditangkap oleh Luo Chen dan Bulu Emas. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bukan mereka yang memutuskan bagaimana Luo Chen akan menghadapi Sue Li dan Zhang Yu. Kelompok itu dengan cepat berjalan menuju cabang penganut iblis teratai hitam tidak jauh. Dengan Bulu Emas memimpin, Luo Chen dan yang lainnya tidak menghabiskan banyak waktu untuk mencapai cabang penganut iblis teratai hitam, sebuah bukit terpencil. Sebelumnya, Bulu Emas telah diam-diam melacak Feng Shu, dan sudah mendapatkan gambaran kasar tentang situasi cabang penganut iblis teratai hitam. Oleh karena itu, setelah Luo Chen dan yang lainnya tiba di bukit, mereka berjalan langsung ke cabang tanpa ragu-ragu. Tempat di mana Luo Chen dan tetua berjubah darah bertarung masih agak jauh dari cabang. Oleh karena itu, para murid penganut iblis teratai hitam di cabang tidak tahu bahwa penatua ketiga mereka telah ditangkap oleh Luo Chen. Ketika Luo Chen dan yang lainnya menyerang cabang, sebagian besar murid penganut iblis teratai hitam bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka dibunuh oleh Luo Chen dan yang lainnya. Ketika para murid penganut iblis teratai hitam mengetahui tentang invasi, Luo Chen dan yang lainnya telah memasuki wilayah penganut iblis teratai hitam. Kolam darah besar muncul di garis pandang Luo Chen dan yang lainnya. Ada semua jenis mayat yang mengambang di Blood Pool. Bau busuk naik ke langit dan memenuhi perut gunung. Di tengah kolam darah, ada peti mati yang sangat indah. Peti mati itu benar-benar disegel, sehingga sulit bagi orang untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Ada banyak garis merah darah di peti mati yang menyala. Hanya beberapa dari mereka yang masih redup. Namun, dilihat dari kecepatan mereka menyala, itu tidak akan lama sebelum semua garis benar-benar menyala. Kultivasi satu klik super system. Bab 479. Judul, Kebetulan Perang Dimulai. Peti mati ini seharusnya menjadi penguasa penganut iblis teratai hitam, Luo Feng kan? Ye Zhangle melihat peti mati besar dan berkata dengan suara rendah. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa tetapi ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia telah melihat pola di peti mati sebelumnya. Itu adalah teknik reinkarnasi rahasia dari klan hantu, dan itu tercatat di pedang kristal leluhur pedang. Namun, pedang kristal leluhur pedang hanya mencatat keberadaan teknik reinkarnasi rahasia ini, dan tidak mencatat informasi yang relevan. Jika tidak, Luo Chen pasti sudah mencoba menggunakan teknik rahasia ini untuk merekonstruksi tubuh King Xuan. Aku tidak menyangka meskipun aku ingin menanam bunga, aku tidak akan bisa melakukannya. Jika aku tidak tega menanam pohon willow akan berubah menjadi peneduh. Luo Chen bergumam dengan suara rendah. Dia sebelumnya telah menerima misi sampingan opsional, yang disebut merekonstruksi tubuh. Misi tersebut mengharuskan dia untuk menemukan cara untuk mendapatkan teknik reinkarnasi dari klan hantu dan menemukan cara untuk merekonstruksi tubuh King Xuan. Awalnya, Luo Chen telah merencanakan untuk melakukan perjalanan ke wilayah klan hantu setelah dia menjadi lebih kuat, tetapi sekarang sepertinya itu telah menyelamatkannya dari banyak usaha. Tapi sebelum itu, aku harus menyingkirkan masalah kecil itu dulu. Mata Luo Chen menyapu sekeliling. Di bawah pimpinan beberapa tetua, sejumlah besar murid penganut iblis teratai hitam telah mengepung mereka, siap meluncurkan serangan kapan saja. Siapa kalian? Mengapa kalian mendobrak cabang gereja suci? Seorang penatua berjubah darah berjalan keluar dari kerumunan dan berteriak pada Luo Chen. Martial King kelas 7, itu jauh lebih buruk daripada Sue Li. Luo Chen melengkungkan bibirnya. Dia berkata dengan lemah. Luo Chen dari keluarga Luo telah datang untuk membersihkan penganut iblis teratai hitam. Begitu Luo Chen menyelesaikan kata-katanya, Ye Zhangle dan yang lainnya juga berbicara serempak. Ye Zhangle dari keluarga Ye dari Floating Ridge telah datang untuk menyelesaikan kekacauan. Putra mahkota Laut Utara, Wang Xi, datang dan selesaikan kekacauan. Murid terakhir Kaisar Pedang Surgawi, Zhang Juechen, telah datang untuk menenangkan kekacauan. Adapun Luo Qingsui, ekspresinya dingin. Busur es jahat mendalam telah muncul di tangannya di beberapa titik, menyebabkan suhu di sekitarnya turun sedikit. Sekelompok junior, karena kalian semua mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu.
Ketika Penatua berjubah darah mendengar Luo Chen dan yang lainnya mengumumkan nama mereka, kelopak matanya berkedut, dan kemudian dia dengan dingin berteriak. Dia tidak menyangka Luo Chen dan yang lainnya memiliki latar belakang yang hebat. Terlepas dari gadis yang memegang busur es, dan Luo Chen dari keluarga Luo, tiga lainnya memiliki latar belakang yang luar biasa. Baik keluarga Ye dari Fuling dan keluarga Wang dari Laut Utara adalah kekuatan yang terkenal dan kuat di Kekaisaran Awan Terapung. Kaisar Pedang Surga Transenden Alam juga sangat terkenal di Kekaisaran Awan Terapung, bahkan selama puncak penganut iblis teratai hitam. Dia sangat sopan kepada praktisi yang kuat seperti Kaisar Pedang, dan akan memikirkan cara untuk mengikatnya. Adapun orang terakhir dengan jubah emas yang telah berdiri di samping Luo Chen dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia memberinya tekanan besar. Itu bahkan membuatnya merasa seolah-olah dia ditikam dari belakang. Dia takut jika kebuntuan berlanjut, dia bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk menyerang. Oleh karena itu, Penatua berjubah darah tidak ragu-ragu dan langsung menyerang Luo Chen. Meskipun dia tidak tahu mengapa para jenius keluarga Ye dan keluarga Wang, serta murid terakhir Kaisar Pedang Surgawi, dan dua pria dan wanita misterius dengan latar belakang yang tidak diketahui semuanya dipimpin oleh Luo Chen. Namun, Penatua berjubah darah memahami prinsip menembak kuda terlebih dahulu sebelum menangkap raja. Ketika bulu emas melihat Penatua berjubah darah bergegas menuju Luo Chen, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. 9 api Netherworld di tangannya melompat dan melilit Penatua berjubah darah. Kelopak mata Elder berjubah darah berkedut. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang bisa membakarnya sampai mati dari api ungu. Kita tidak bisa menerimanya secara langsung. Dengan pikiran, Penatua berjubah darah meninggalkan Luo Chen dan dengan cepat mundur, menghindari serangan bulu emas. Kultivasi satu klik super system. Bab 480. Judul, Bunuh Seketika Martial King Hilangkan Akar Masalah. Bulu emas melihat Penatua berjubah darah yang mundur dan berteriak dengan dingin, "Orang tua, lawanmu adalah aku." Saat berbicara, 9 api Netherworld di tangan bulu emas berubah dengan cepat, berubah menjadi tombak panjang. Darah mata Elder berjubah hampir keluar ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak tahu detail pasti dari 9 api Netherworld, tetapi menilai dari suhu menakutkan dari 9 api Netherworld yang tampaknya mampu membakar bahkan jiwa, jenis api ini setidaknya pada tingkat api bumi. Namun, pemuda berjubah emas ini mampu mengendalikan api bumi sedemikian rupa. Kapan jenius mengerikan seperti itu muncul di Kekaisaran Awan Terapung? Sebagai salah satu petinggi dari penganut iblis teratai hitam, meskipun dia tidak bertanggung jawab atas cabang seperti Sueli, dia masih memenuhi syarat untuk menerima banyak informasi. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh para murid di bawah, generasi muda Kekaisaran Awan Terapung belum tidak bisa menerima informasi apapun. Itu tidak masuk akal sama sekali. Namun, setelah melihat bulu emas dan Luo Qingsui, Penatua berjubah darah berharap dia bisa menggantung orang yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi tentang Pindus Haus Darah di kedalaman pegunungan binatang iblis selama 10 hari setengah. Ini disebut tidak menerima generasi muda? Ini disebut generasi muda tidak menjadi terkenal? Seorang pemuda yang terlihat tidak lebih dari 17 atau 18 tahun sebenarnya mampu mengendalikan api bumi dengan sangat terampil. Bahkan di seluruh klan manusia, dia sudah memenuhi syarat untuk disebut jenius. Apalagi di Kekaisaran Awan Terapung kecil ini? Siapa sebenarnya kamu? Memikirkan hal ini, Penatua berjubah darah memandang bulu emas dan berteriak tanpa sadar. "Siapa aku?" Bulu emas tersenyum dan berkata dengan jijik, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu." Setelah mengatakan itu, tombak panjang di tangan bulu emas tiba-tiba bergetar. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menutupi semua titik vital Penatua berjubah darah. Penatua berjubah darah terkejut ketika dia melihat ini. Dia tidak berani membela diri dan dengan cepat mundur. Namun, meskipun reaksinya cukup cepat, dia masih ditikam di bahu oleh bulu emas. Api 9 meter menyebar dalam sekejap dan menyelimuti Penatua berjubah darah di dalamnya. Terlalu lemah. Ketika bulu emas melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Itu menyimpan tombak panjang di tangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Terjerat oleh 9 meter flame, bahkan seorang praktisi tahap Martial King hanya bisa mati. Seorang Martial King kelas 7 belaka tidak mungkin untuk melarikan diri. Sangat cepat, di bawah pengawasan bulu emas dan banyak murid penganut iblis teratai hitam, api 9 meter di tubuh Penatua berjubah darah padam. Demikian pula, kekuatan hidup Elder berjubah darah juga padam. Hanya setengah dari mayatnya yang jatuh dari langit dan jatuh ke kolam darah di bawah.
Ketika para murid penganut iblis teratai hitam melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat dan mereka bahkan lupa untuk melawan. Bahkan penatua terkuat di antara mereka dengan mudah ditangani. Dengan kultivasi mereka yang sedikit, mereka tidak memiliki hak untuk menimbulkan dampak apapun pada bulu emas. Untuk sesaat, rasa putus asa menyebar dari cabang penganut iblis teratai hitam. Luo Chen tidak memiliki kebiasaan menggoda lawan-lawannya, apalagi berhati lembut. Dia akan membiarkan murid-murid penganut iblis teratai hitam ini pergi sehingga mereka bisa membalas dendam pada keluarga Luo. Oleh karena itu, Luo Chen hanya melirik murid-murid dari penganut iblis teratai hitam, lalu dia memerintahkan bulu emas. Setelah mengatakan itu, Luo Chen terbang menuju peti mati mengambang di kolam darah besar di bawah. Dia ingin menggunakan kebangkitan Luo Feng, penguasa teratai hitam penganut iblis, untuk merekonstruksi tubuh King Xuan. Dengan cara ini, dia akan menghemat banyak usaha, dan dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya di wilayah klan hantu untuk misi semacam itu.